Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Mainatul Ilmi. Saya dosen di STM Mandala, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf karena tadi tidak bisa langsung mengisi pada kegiatan matrikulasi hari ini, ya, di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 karena adanya gangguan jaringan. Dan ini dalam video yang saya buat kali ini saya akan menjelaskan materi yang ingin saya sampaikan pada matrikulasi hari ini, yaitu tentang akuntansi keuangan. Nah, mengapa akuntansi keuangan ini penting bagi maba atau mahasiswa baru di Prodi D3 Akuntansi? Penting untuk diketahui karena nanti pada mata kuliah yang akan kalian tempuh itu akan banyak menemui materi-materi yang terkait dengan akuntansi. Jadi ini kalian perlu ketahui terlebih dahulu, perlu dipahami dasarnya saja dulu. Nanti untuk detailnya akan kita bahas di mata kuliah selanjutnya yang akan dipelajari di semester-semester berikutnya. Baik, saya share dulu. Oke, ini kita akan membahas tentang akuntansi keuangan. Jadi akuntansi itu banyak jenisnya ya. Mungkin yang di jurusan yang sebelumnya ada di SMK, itu ada yang jurusan akuntansi, pasti sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari bagaimana akuntansi keuangan itu. Nah, akuntansi itu banyak jenisnya, jadi ada beberapa jenis akuntansi, ada akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, kemudian ada akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi bank, dan lain sebagainya. Jadi banyak bidang dalam akuntansi itu, bukan hanya tentang bagaimana membuat jurnal, sampai pada membuat laporan keuangan yang untuk perusahaan saja, tapi juga banyak hal yang terkait dengan instansi-instansi tertentu yang juga menggunakan pencatatan akuntansi. Nah, untuk saya sendiri itu bidang keilmuannya yaitu di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya serta perpajakan. Nah, itu. Kalau akuntansi sektor publik itu terkait dengan pencatatan semua transaksi keuangan yang ada di instansi pemerintahan. Kalau yang akuntansi manajemen itu lebih pada laporan keuangan internal perusahaan. Jadi bagaimana untuk pencatatan laporan keuangan yang bermanfaat untuk internal perusahaan saja. Nah, kalau akuntansi keuangan bagaimana? Kalau akuntansi keuangan itu lebih pada pembuatan laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu siapa saja? Itu bisa kreditur ya, atau yang memberikan kredit, kemudian juga investor. Nah, ini investor itu yang menanamkan saham atau menanamkan modal pada perusahaan. Nah, itu kan juga perlu tahu bagaimana kegiatan yang ada di perusahaan terkait dengan keuangan. Apakah bisa menguntungkan, bisa memberikan laba pada investor, kemudian apakah kondisi keuangannya sehat atau tidak. Nah, ini bisa diketahui dari laporan keuangan yang disajikan oleh akuntan di perusahaan tersebut. Baik, kita mulai membahas tentang akuntansi keuangan ya. Nah, ini oke. Sebelumnya saya akan berikan sejarah singkat tentang akuntansi. Akuntansi lahir melalui tokoh Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini adalah orang ilmuwan Italia, jadi ahli matematiknya Italia, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Akuntansi pada tahun 1494. Nah, Bapak Akuntansi. Jadi Luca Pacioli ini adalah yang pertama atau orang yang pertama kali menciptakan sebuah sistem pencatatan atau sistem pembukuan transaksi perdagangan. Waktu itu perdagangan yang terjadi di pelabuhan gitu ya. Nah, itu Luca Pacioli ini sudah mulai membuat laporan pembukuannya sendiri gitu ya, untuk dirinya sendiri dalam proses transaksi perdagangan tersebut.
Kemudian, akuntansi lebih diperjelas melalui buku yang membahas tentang pencatatan dan pembukuan yang dikenal dengan sistem double entry atau double entry system. Nah, awalnya Luca Pacioli ini membuat pembukuan itu hanya menggunakan sistem tunggal. Nah, ya, menggunakan sistem tunggal atau tata buku tunggal. Jadi hanya ada masuk aja gitu. Nah, kemudian atau misalkan ada pemasukan, ada pengeluaran gitu aja ya. Jadi pencatatannya terpisah gitu. Tidak menggunakan sistem double entry. Kemudian dikembangkan lagi setelah adanya diketahui kok semakin banyak perlu yang dicatat, kemudian juga kok semakin kompleks permasalahan yang muncul di dalam pencatatan akuntansi tersebut, maka Luca Pacioli ini mengembangkan sistem dari tata buku tunggal menjadi tata buku berpasangan atau yang lebih dikenal dengan double entry system. Nah, kalau sekarang kita lebih mengenalnya dengan debit kredit, gitu ya. Mungkin ada yang pernah mempelajari ya. Jadi kalau misalkan kita mencatat sebuah transaksi itu pasti berpasangan. Ketika ada pemasukan atau misalkan ada penerimaan kas, maka mencatatnya kas di sisi debit, kemudian kreditnya. Misalkan itu kas masuk karena adanya penjualan, maka kreditnya adalah penjualan, seperti itu. Jadi mesti ada perpasangan, ada debit, ada kredit. Berarti di situ ada akun-akun yang memiliki posisi normal. Jadi posisi normalnya itu atau saldo normalnya itu ada di sisi mana? Di sisi debit kah atau di sisi kredit kah? Nah, ini nanti akan banyak kita pelajari di akuntansi keuangan, di pengantar akuntansi 1, 2, kemudian juga ada akuntansi keuangan menengah. Nah, itu. Nanti di D3 pasti akan pelajari itu. Oke, itu gambaran singkatnya tentang debit kredit. Nah, kemudian sistem double entry ini atau double entry system ini dituliskan pada buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, ini nama bukunya ini masih matematik banget ya. Jadi karena ini memang ahli matematika, jadi sebelumnya itu akuntansi bukan bukan suatu bidang ilmu khusus gitu ya, masih masuk ke dalam ilmu matematika. Jadi belum masuk ke ilmu khusus. Nah, setelah itu semakin ke sini sudah bertahun-tahun lamanya dikembangkan, dipelajari lebih lanjut, dilakukan penelitian, akhirnya akuntansi itu menjadi sebuah satu bidang ilmu tertentu yang perlu dipelajari lebih rinci. Nah, seperti itu. Jadi akuntansi ini pertama kali berkembang itu di daerah Eropa, ya di benua Eropa sana, di negara-negara Eropa. Di situ awal mulanya dikembangkan akuntansi, kemudian menyebar ke beberapa negara Barat gitu ya, sampai kepada Amerika. Nah, disitulah nanti akan berkembang sebuah sistem pencatatan terstandarisasi secara internasional. Nanti kita bahas di belakang. Oke, itu tadi sejarah singkat tentang akuntansi. Kemudian selanjutnya kita ke definisi. Definisi akuntansi keuangan adalah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal perusahaan. Nah, ini saya ambil definisi dari bukunya Kiso and Legend tahun 2000. Jadi akuntansi keuangan itu endingnya atau akhirnya itu adalah membuat laporan keuangan. Nah, intinya itu laporan keuangan yang akan dibaca oleh pengguna. Penggunanya itu bisa internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Kalau akuntansi keuangan ini prioritas utamanya adalah pengguna dari pihak eksternal. Ya. Jadi pihak eksternal yang akan membaca atau sebagai pengguna dari laporan keuangan. Nah, ini akuntansi keuangan ini adalah serangkaian proses. Jadi serangkaian proses bagaimana cara membuat laporan keuangan itu dimulai dari transaksi atau dimulai dari awal terjadinya transaksi keuangan, yaitu adanya transaksi
transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan. Misalnya kalau di perusahaan dagang itu ada pembelian persediaan, pembelian aset, penjualan, kemudian juga ada utang piutang. Nah, itu ya. Nah, ini awal dari transaksi, adanya bukti transaksi kemudian dicatat dalam jurnal, kemudian dimasukkan dalam buku besar, kemudian diposting setelah diposting di buku besar akan dibuatkan neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada jurnal penyesuaian, dan seterusnya sampai pada laporan keuangan. Gitu ya. Jadi setelah jurnal penyesuaian itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, baru dibuatlah laporan keuangan yang dibutuhkan. Nah, apa saja laporan keuangannya? Nanti kita bahas lagi. Setelah itu fungsi akuntansi keuangan yang pertama yaitu mengetahui keuntungan dan kerugian. Nah, pihak eksternal atau utamanya adalah investor itu perlu mengetahui perusahaan ini tahun ini, misalkan di akhir Desember ya, di akhir bulan Desember tahun bersangkutan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, ini akan gunanya nanti dibandingkan dengan catatan keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu nanti akan diketahui trennya. Nah, trennya ini untung atau rugi. Nah, itu nanti bisa diketahui dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua, laporan kepada pihak eksternal dan internal. Nah, itu tadi ya. Jadi laporan keuangan ini fungsinya adalah untuk dibaca, untuk dipahami oleh pengguna, baik eksternal maupun internal. Dan yang ketiga, yaitu berfungsi untuk pembuatan anggaran. Kalau kita ada laporan keuangan ya, sudah tercatat seperti itu, nah kita bisa memproyeksikan bagaimana kondisi perusahaan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Bagaimana kita bisa membuat anggaran agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan atau target yang ditentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk monitoring dan controlling. Jadi untuk pengawasan, untuk memonitor atau melihat perkembangan, kemudian juga untuk pengendalian seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan akuntansi keuangan yang pertama itu memberikan informasi keuangan perusahaan. Nah, ini jelas ketika ada laporan keuangan atau ada catatan-catatan terkait dengan keuangan perusahaan, ini bisa memberikan informasi secara mendetail bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat itu. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Karena di laporan keuangan itu lengkap, semua kepemilikan aset perusahaan itu dicatatkan, baik berupa uang tunai, kemudian uang yang ada di bank, gitu ya, kas atau setara kasnya itu dicatatkan, kemudian juga ada piutang perusahaan, persediaan, perlengkapan, kemudian juga ada peralatan, kemudian ada aset tak berwujud juga, ada goodwill dan sebagainya. Ini semuanya dicatatkan, nilainya berapa sih? Kalau kita tahu asetnya jumlah aset perusahaan, kemudian dibandingkan dengan liabilitas perusahaan, ini akan ketemu rasio-rasio. Nah, rasio-rasio ini sebagai informasi bagi investor untuk melihat kondisi kesehatan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, baik atau tidak, bisa maju atau tidak, bisa dikembangkan atau tidak, bisa diteruskan atau tidak, dan sebagainya itu. Kemudian juga tentang ekuitas perusahaan. Ekuitas itu apa? Modal. Jadi bagaimana perusahaan yang memperoleh modal itu dari mana saja bisa dilihat dari laporan keuangan sebagai informasi. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi terkait perubahan siklus ekonomi perusahaan. Nah, siklus ekonomi perusahaan ini ada sebuah pergerakan gitu ya. Siklus itu kan langkah-langkah atau perubahan-perubahan. Nah, siklus itu kapan ketika perusahaan ini rugi, kemudian kapan perusahaan ini naik, kemudian di tahun berikutnya bisa jadi tetap. Nah, itu kenapa? Bagaimana solusi yang harus dilakukan ketika mengalami rugi dan sebagainya, itu bisa diketahui dari laporan keuangan. Nah, jadi dari akuntansi keuangan yang dibuat oleh perusahaan ini bisa memberikan informasi tentang siklus ekonomi perusahaan. Jadi perusahaan secara global itu juga bisa terbaca dari laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan. Nah,
Ketika akuntan melakukan pencatatan mulai dari awal diketahuinya transaksi dengan adanya bukti transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan, ini ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu yang harus dibuat pertama adalah laporan laba rugi. Pasti laporan laba rugi ini untuk mengetahui laba atau rugi yang terjadi di periode bersangkutan. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini digunakan untuk mengetahui jumlah akhir dari saldo modal yang dimiliki perusahaan. Nah, prosesnya itu dari mana? Itu akan ada, kita ketahui adanya laba rugi yang tadi sudah dibuatkan laporan keuangan itu. Kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal, seperti itu. Nah, itu laba atau rugi yang ditahan ya, yang nggak dibagikan gitu. Nah, kalau yang dibagikan itu disebut dividen. Ini untuk perusahaan publik ya. Kemudian kalau selanjutnya itu adalah bentuk laporan yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kalau ini laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang mencatatkan semua jenis akun atau semua jenis aset, liabilitas dan modal yang dimiliki perusahaan di dalam satu laporan. Selanjutnya laporan arus kas. Nah, kalau laporan arus kas ini menjelaskan semua transaksi terkait dengan kas, bagaimana kas ini masuk dipengaruhi oleh pajak, keluarnya ini dipengaruhi oleh pajak, dan investasi yang terjadi berupa kas itu apa aja gitu. Itu semuanya masuk di laporan arus kas. Kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Kalau misalkan kemarin di SMK mungkin ya, atau mungkin yang sudah pernah mempelajari pembukuan dan sebagainya, hanya 4 jenis laporan keuangan yang dinyatakan atau dipelajari, yang sudah pernah tahu gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi, yaitu satu jenis laporan keuangan, yaitu berupa catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini mencatat atau memberikan pernyataan, penjelasan terkait dengan akun-akun yang memiliki kondisi-kondisi khusus, kondisi-kondisi tertentu yang harus dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Ini ada di catatan atas laporan keuangan. Justru yang paling tebal itu adalah catatan atas laporan keuangannya ini daripada yang laporan keuangannya gitu ya. Paling banyak gitu ya, berhalaman-halaman. Tuh. Oke, ini untuk laporan keuangan yang jenis-jenisnya ya, jenis-jenis laporan keuangan yang perlu diketahui. Nah, kelima jenis ini biasanya perusahaan yang sudah publish atau yang perusahaan terbuka gitu ya, yang sudah membuka modal secara umum, jadi siapapun bisa membeli saham, siapapun bisa menjadi investor di dalam perusahaan tersebut. Jadi wajib mengeluarkan 5 jenis laporan keuangan ini. Oke. Selanjutnya kita ke standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, ini saya jelaskan ringkasnya ya. Jadi standar akuntansi keuangan itu awal mulanya yang di Indonesia ini menggunakan standar GEEP atau prinsip akuntansi berterima umum. Nah, ini PABU ini mengacu pada GEEP. GEEP ini adalah standar yang digunakan di Amerika. Gitu ya. Jadi yang di Amerika itu dan di Eropa, jadi di luar negeri itu menggunakan GEP, maka Indonesia mengadopsinya dengan nama PABU. Setelah itu ada perkembangan ya, ada perkembangan di standar yang digunakan di Indonesia. Yang membuat standar ya, yang membuat standar akuntansi keuangan itu adalah DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang ada di IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia. Oke, jadi ada DSAK ini. DSAK ini yang akan membuat dan mengeluarkan sebuah standar yang digunakan, standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, yaitu berupa pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Nah, 2 standar ini yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang ada di perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Nah, yang awalnya itu menggunakan PABU gitu ya, masih mengacu pada PABU. Selanjutnya
Di tahun 2012 itu sudah mengadopsi penuh SAK internasional yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, yaitu IFRS. Nah, ini jadi sekarang ya, mulai 2012 hingga sekarang, akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan di Indonesia ini mengacu pada IFRS. Jadi sudah tidak lagi pada GEP, tapi sudah pada IFRS. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk standarnya. Selanjutnya jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Oh, kurang nih ya. Jenis-jenis standar akuntansi keuangan atau SAK, kurang keuangannya. Nah, yang pertama yaitu PSAK IFRS. Nah, PSAK IFRS yang barusan kita bahas itu yaitu digunakan untuk pencatatan laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public. Perusahaan-perusahaan go public itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi harus sudah menggunakan standar yang dipakai secara internasional gitu ya. Ya, karena yang akan membaca laporan keuangannya itu bukan hanya orang dalam negeri tapi juga orang luar negeri. Jadi harus dipahami secara bersama. Kemudian yang kedua yaitu SAK etap. SAK etap ini adalah SAK untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik, jadi tidak perlu di laporan keuangannya tidak perlu dibaca oleh pihak eksternal di luar Indonesia misalnya gitu ya. Jadi dia tidak punya investor dari luar negeri gitu ya. Jadi hanya orang Indonesia aja atau mungkin masih terbatas pada golongan-golongan tertentu yang memiliki investasi dalam perusahaan tersebut. Nah, ini namanya entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi kita nggak perlu membuat laporan keuangan yang rumit sekali karena pembacanya tidak lebih luas dari yang harus dibuat seperti itu ya. Nah, cukup di dalam hanya memenuhi standar-standar tertentu aja. Jadi nggak kompleks banget gitu enggak. Itu SAK etap. Kemudian selanjutnya lebih kecil lagi skupnya yaitu SAK MKM. SAK MKM ini adalah SAK yang dibuat untuk mikro kecil menengah. Jadi untuk entitas mikro kecil menengah. Jadi untuk UMKM itu ya karena sekarang itu banyak UMKM yang ingin mengajukan kredit ke bank, sedangkan bank itu minta laporan keuangan. Nah, untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, maka standar untuk UMKM ini dibuat. Nah, jadi UMKM itu bisa membuat laporan keuangan yang lebih sederhana, sesuai kebutuhan aja, berdasarkan standar. Jadi kalau tidak ada standarnya ini juga akan rumit ya, pembaca juga akan sulit memahami, kemudian juga untuk membuatnya semaunya sendiri. Nah, ini nggak boleh seperti itu, maka dibuatkanlah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil menengah pakai standar EMKM. Nah, selanjutnya yaitu PSAK syariah. Nah, kalau PSAK syariah ini dikhususkan bagi entitas-entitas yang bergerak di bidang syariah, misalkan Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian Badan Amil Zakat yang lain. Misalkan kalau di Jember itu ada Rizki, ada Lazisno, kemudian juga ada perbankan syariah, itu nanti masih menggunakan SAK syariah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah SAP, standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini standar yang dikhususkan untuk pencatatan keuangan di instansi pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis standar akuntansi keuangan. Selanjutnya kita ke peran penting akuntansi dalam bisnis. Yang pertama yaitu untuk pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan beberapa kali bahwasanya laporan keuangan ini karena sebagai informasi keuangan perusahaan, maka bisa memberikan informasi yang lengkap untuk memantau kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memudahkan pengelolaan pembukuan dan proses akuntansi keuangan. Nah, akuntansi ini ketika dilakukan pencatatan, maka proses dalam pengelolaan keuangan perusahaan juga akan lebih baik. Baik, selanjutnya ini contoh beberapa software dalam pengelolaan keuangan yang bisa diakses untuk umum ya. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar.
Ini hanya beberapa aplikasi yang bisa digunakan, utamanya untuk UMKM, agar bisa membuat laporan keuangan dengan lebih mudah, bisa menggunakan aplikasi. Nah, ini kalau yang direkomendasikan oleh eh, BI ini ya, atau direkomendasikan oleh beberapa pihak perbankan, itu adalah aplikasi SiApik. Ya, SiApik ini dikembangkan oleh BI bersama dengan programmer yang terpercaya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa memudahkan pengguna, utamanya UMKM, untuk membuat laporan keuangan. Nah, pakai SiApik ini ya, pakai yang ini. Oke, ini beberapa contoh ya, ada Odoo, Jurnal, Abipro, Keysoft, IRP Finata, Apik, dan Zahir. Masih banyak lagi software yang bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan secara sederhana gitu ya, dan instan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sedikit ulasan yang bisa saya jelaskan terkait dengan akuntansi keuangan untuk kalian mahasiswa baru di ST Mandala Jember di prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin sampaikan bahwasanya kalian ketika mendengar akuntansi jangan parno dulu. Ya, tadi akuntansi kok kayaknya sulit Bu, sudah dijelaskan secara ini ya, si ringkasnya tadi kok kayaknya sulit gitu. Jangan dulu, jangan berpikir sulit dulu. Kalau kalian berpikir sulit, maka juga akhirnya akan sulit gitu ya. Jangan dulu berpikir sulit, image-nya atau pola pikirnya dirubah, berpikir bahwasanya akuntansi itu mudah. Kalau sudah kalian merasa, oh mudah ini, bisa ini dipelajari, maka otak ini akan memerintah, ya, otak ini akan memerintah untuk bisa mempelajari hal tersebut gitu. Jadi jangan ini dulu, jangan patah arang dulu. Oh, susah ini Bu, aku udah pernah belajar juga tapi nggak paham-paham. Jangan dulu seperti itu. Diusahakan lagi, dicoba lagi. Pasti ada celah di mana kamu akan bisa paham, oh akuntansi keuangan itu seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Karena memang ketemunya angka-angka ya. Kadang kan ada yang ini apa agak parno dengan angka-angka gitu. Nggak usah berpikir saya kalau anu Bu saya dari jurusan teknik nih, dari jurusan IPA dulunya, IPS gitu. Nggak apa-apa, saya dulu juga jurusan bahasa gitu ya. SMA-nya saya jurusan bahasa, tapi nyatanya ketika kita mau belajar itu juga bisa gitu, nggak harus yang sudah paham di SMA-nya jurusan akuntansi kemudian di sini tinggal melanjutkan, enggak. Itu adalah sebuah ini ya, kemauan aja. Jadi kalau kamu mau belajar ya kamu akan mendapatkan hasil gitu. Oke, baik itu tadi tentang akuntansi keuangan. Sekilas saja di matrikulasi hari ini. Nanti ini akan saya share via Zoom, kalian bisa akses via YouTube, nanti bisa akses linknya. Jadi saya ucapkan selamat untuk mahasiswa di program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Selamat belajar, kemudian juga kalian harus lebih lebih bangga gitu. Karena apa? Di D3 ini kalian akan memperoleh lebih banyak pengalaman praktik daripada teorinya. Karena D3 memang adalah jurusan vokasi. Jadi kalau perusahaan itu akan lebih memprioritaskan ya mereka yang punya banyak pengalaman kerja, pengalaman magang dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan pengalaman misalnya program joint degree, double degree di luar negeri. Nah, ini akan bagus banget. Kalian punya pengalaman lebih, nilai plus, nilai positif dari apa yang sudah dimiliki daripada yang lain gitu. Selamat ya sekali lagi untuk D3 Keuangan dan Perbankan tahun akademik 2021-22. Selamat berproses. Semoga kalian bisa lancar dalam belajarnya, selesai sampai akhir selama masa studinya. Kemudian juga untuk utamanya yang beasiswa,
pertahankan IPK kalian, pertahankan prestasi kalian, tambah prestasi terus, bukan hanya akademik tapi juga non akademik, maka itu akan menambah power kalian, nanti akan menjadi alumni yang luar biasa. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa langsung memberikan materi dalam matrikulasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di mata kuliah akuntansi di kelas berikutnya ya, di kelas D3 Keuangan dan Perbankan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.